Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk memperdalam ilmu agama. Sahabat keluarga muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh ya. Seperti biasa nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala, kemudian nanti akan kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan video pertama yang disampaikan oleh guru kita. Naam. ما الأفضل للنساء بعد العمرة الصلاة في الفندق أم في المسجد؟ وهل صلاة الجماعة تقتصر في مكة على الرجال فقط في الحرم؟ والله الذي أرتاح إليه أن تصلي في الحرم، أن تصلي المرأة في الحرم، هذه فرصة لا تعوض، لأن هناك خلاف بين أهل العلم، هل أجر 100,000 صلاة خاصة في المسجد الحرام أو في الحرم المكي؟ فأنت لماذا تضعين نفسك في الخلاف والأمر قريب وكلها 3 أيام و4 أيام؟ لا، صلي في المسجد قدر ما تستطيعين، سواء هي أو الرجل، أي أحد يصلي. Baiklah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah mendengarkan ya, beliau menjawab pertanyaan dari jamaah beliau. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal bagi seorang wanita yang berangkat umrah? Apakah maksudnya setelah umrah, solat di Masjidil Haram atau solat di hotel? Maka beliau menjawab, yang paling membuat saya itu tenang dari jawaban adalah lebih baik bagi seorang wanita itu untuk solat di Masjidil Haram. Walaupun memang ada hadis ya yang menjelaskan solat wanita itu lebih baik di rumah atau di tempat dia tinggal atau tempat dia menginap ya. Jadi beliau mengatakan yang lebih afdal yang selesai umrah solat di Masjidil Haram, karena itu hanya beberapa saat saja ya. Jangan kita terlewatkan kebaikan yang sangat banyak. Hanya 3 hari, 4 hari mungkin seorang melakukan umrah tersebut, terutama dia berada di Mekah hanya beberapa hari ya. Karena memang keutamaan solat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada solat di masjid lain itu 100.000 kali lipat. Berarti kita solat zuhur 1 kali, butuh kita 100 kali solat zuhur di tempat yang lain biar menyamai satu solat zuhur di Masjidil Haram. Walaupun memang kata beliau ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah maksud dari hadis tersebut hanya solat di Masjidil Haram atau memang semua di tanah haram ya, di tanah haram Makkah. Jadi untuk keluar dari khilaf atau perselisihan para ulama itu ya kita solat di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram, karena solat di Masjidil Haram itu lebih banyak pahalanya 100.000 kali lipat dibanding solat di masjid-masjid yang lain. Nah, baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan video kedua juga yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. ما الدليل على أنه يجوز الإسرار في الصلاة الجهرية غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بعض الشيء في بعض الصلوات السرية حفظكم الله كيف نوفق هذه المسألة مع قولي صلوا كما رأيتموني يصلي؟ هو ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإسرار في الصلاة السرية ووجوب الجهر في الصلاة الجهرية، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون ببعض ما يسر به، فعمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح، وأبو هريرة جهر بالفاتحة في صلاة سرية، وابن عباس جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة. فكل هذا من باب أن الصحابة يبينون للناس أن هذا فيه سعة، أن هذا فيه سعة. وإن ما خاب ظني كأن الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أنه يجوز الإسرار في الجهرية والجهر في السرية، لكن في مذهب أحمد هناك قول بالوجوب، لكن القول المشهور في المذهب أن الإسرار والجهر مستحب، لكن في قول في المذهب أنه يجب الإسرار فيما يسر به والجهر بما يجهر به، لكن ليس هو المشهور في مذهب أحمد. وأما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فأشياء كثيرة في الصلاة
الآن ذكرنا تقريبا كل المستحبات كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأكثر أهل العلم لم يقل أحد مثلا برفع اليدين أنه واجب أو ركن في الصلاة، مع النبي كان يحرص على أن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد بالركنية أو الوجوب. نعم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau ya menjawab pertanyaan apa dalil atau apa hukum bagi orang yang mensirkan. Sir itu tidak menjelaskan bacaan ya ketika sholat. Mensirkan bacaan sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu seperti maghrib, 2 rakaat pertama untuk maghrib, 2 rakaat pertama untuk sholat isya, dan 2 rakaat untuk sholat subuh. Jadi pertanyaannya, dia mensirkan bacaan, umpamanya dia sholat subuh, namun dia tidak menjaharkan bacaannya, apakah hukumnya itu? Atau sebaliknya ya, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat, seperti itu. Maka beliau menjawab, sebagian para ulama ahlul ilmi mengatakan wajib ya. Maknanya apa? Ketika sholat itu sholat jahriyah yang memang dijaharkan, dijelaskan, dikeluarkan suara, dinyaringkan suara untuk membaca surah Al-Fatihah dan ayat setelahnya, maka wajib seperti sholat maghrib, isya, dan juga sholat subuh. Maka wajib seperti itu. Ini sebagian kata ulama. Dan juga wajib menyembunyikan suara surah Al-Fatihah, bacaan surah Al-Fatihah, dan juga surah setelahnya pada solat-solat yang memang sirriyah, tidak dinyaringkan tidak dinyaringkan bacaannya seperti itu. Bahkan ya sabata ada dari para sahabat yang kan itu mereka menjaharkan sesuatu yang tidak dijaharkan atau meringankan suara atau tidak mengeluarkan suara pada solat yang tidak dikeluarkan suara seperti itu. Sebutkan tadi Umar bin Khattab jahara al-istiftah ya. Umar bin Khattab dia membaca doa iftitah itu atau doa istiftah, Allahu akbar atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai, atau yang lain ya. Maka dia jaharkan itu Umar bin Khattab. Dan juga disebutkan tadi bahwasanya Abu Hurairah dia menjaharkan, mengeluarkan suara membaca surah Al-Fatihah pada solat sirriyah seperti solat zuhur, asar. Seharusnya kan imam atau kita solat tidak mengeluarkan suara, namun Abu Hurairah mengeluarkan suara seperti itu. Dan juga Ibnu Abbas, ya, anaknya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jahara fi salatil janazah. Dia menjelaskan atau menyaringkan suara bacaan Al-Fatihah pada salat jenazah. Sebagaimana kita ketahui salat jenazah itu tidak mengeluarkan atau tidak menyaringkan suara ya, dengan suara yang keras atau didengar oleh orang lain seperti itu. Dan juga ini bisa kita pahami bahwasanya para sahabat itu ingin mengajarkan kita bahwasanya pintu untuk menyaringkan ataupun tidak menyaringkan suara itu adalah babnya luas. Boleh seorang mengeluarkan suara atau tidak mengeluarkan suara, namun yang lebih afdol tentunya salat jahriyah kita menyaringkan suara, dalam salat sirriyah tidak mengeluarkan suara seperti itu. Bahkan disebutkannya bahwasanya Imam An-Nawawi menyampaikan kepada kita ijma', kesepakatan para ulama boleh menjaharkan, menyaringkan suara ya. Suara pada salat sirriyah ataupun sebaliknya tidak mengeluarkan suara pada salat yang jahriyah seperti itu. Adapun yang kita katakan tadi wajib itu seperti mazhab Imam Ahmad, mereka mengatakan wajib untuk sholat jahriyah wajib mengeluarkan suara, sholat sirriyah tidak wajib. Namun yang masyhur ya, yang masyhur dalam mazhab mereka, mazhab Imam Ahmad itu mengatakan mustahab, dibolehkan, bukan wajib seperti itu. Bahkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita pahami, Rasulullah kama
khamani usolli, solatlah kalian sebagaimana saya itu solat, kata Rasulullah. Memang Rasulullah menjaharkan suara bacaan Al-Fatihah dan ayat setelahnya pada solat maghrib, 2 rakaat solat maghrib, 2 rakaat solat isya, dan juga 2 rakaat solat fajar, seperti itu. Namun para ulama mengatakan hukumnya itu adalah mustahabbat. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyempurnakan solat itu, melakukan yang sunnah, melakukan yang wajib juga, melakukan semua yang rukun. Sampai-sampai tidak ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan ketika solat itu hukumnya wajib atau hukumnya rukun dan sebagainya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengangkat tangan itu hukumnya sunnah dalam solat. Ketika seorang tidak mengangkat tangan, umpamanya bertakbir Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan, maka solatnya tetap sah. Jadi intinya bahwasanya ketika seorang menjaharkan suara pada solat sirriyah itu boleh, dan begitu juga sebaliknya. Nah, baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kembali video singkat dari Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. تورك ايه والله يعني هي ركعتان صلاة فجر، ايه صلاة ركعة، يعني التشهد الاول اللي بعده سلام. الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان كل تشهد بعده سلام فيه تورك، كل تشهد بعده سلام فيه تورك، لو ركعة واحدة كل تشهد فيه سلام فيه تورك. الحنابلة هم الذين يفرقون بين الصلاة الثلاثية والرباعية والصلاة الثنائية، إذاك يقولون التورك فقط في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الثاني. الشافعي لا، عند التورك في كل تشهد بعده سلام، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau ya menjawab pertanyaan, kapan kita duduk tasyahud dengan tawarru' dan kapan tidak. Tawarru' itu adalah duduk tasyahud ya, beda dengan iftirash. Kalau iftirash biasanya kita di Indonesia pada rakaat kedua ya, rakaat kedua untuk sholat zuhur, yaitu meletakkan kaki kiri kita dan kita duduki kaki tersebut, seperti itu. Itu namanya iftirash. Ya, dia duduki kaki, ya. Meletakkan kaki kiri, kemudian mendirikan kaki kanan, seperti itu. Itu namanya iftirash. Namun pertanyaan tadi, kapan kita duduk tawarru'? Tawarru' itu adalah membuat kaki kiri kita itu di bawah kaki kanan, seperti ini. Kemudian kita duduk menduduki bumi atau tempat kita sholat tadi sajadah, seperti itu. Maka madhab al-Imam Syafi'i mengatakan duduk tawarru' itu yaitu setiap tasyahud yang setelahnya salam. Ya, tasyahud yang setelahnya salam, walaupun itu 1 rakaat atau 2 rakaat atau 4 rakaat. Contoh solat subuh umpamanya, solat subuh ya 2 rakaat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun dia 2 rakaat, dia tasyahudnya dengan duduk tawarru'. Tawarru' itu meletakkan kaki kanan di bawah kaki kiri. Ya, kemudian kita duduk menduduki tempat duduk itu, tempat sujud, bukan tempat sujud ya, tempat kita solat, seperti itu. Adapun mazhab yang lain, yaitu mazhab Imam Ahmad, mereka mengatakan duduk tawarruk itu adalah solat yang lebih dari dua rakaat. 2 rakaat. Adapun jika solat itu 2 rakaat, tetap duduknya itu iftirash. Maka dalam mazhab Imam Ahmad mereka menguatkan untuk solat subuh itu dia kan 2 rakaat, duduknya tasyahudnya adalah iftirash, yaitu meletakkan kaki kiri ya di tempatnya dan diduduki. Jadi kaki kiri itu tetap diduduki untuk mazhab Imam Ahmad. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pintunya luas ya. Boleh kita duduk tawarru' pada rakaat kedua salat
zuhur ataupun rakaat kedua atau sebelum salam solat subuh, dan pintunya luas. Hanya yang masyhur adalah dua mazhab ini, yaitu mazhab Imam Syafi'i, semuanya yang tasyahud setelahnya salam itu duduknya tawarru', yaitu menduduki bumi. Adapun yang tidak setelahnya salam maka iftirash seperti itu, dan pintunya luas ya, boleh mana saja. Baiklah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Salam TV. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali program kita, program Tanya Syekh. Dan kita akan mendengarkan ya terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Naam. يقول: هل من الرياء والسمعة أن أفتخر بأني طالب علم وأتكلم عن الدروس عند أصدقائي وأهلي؟ للعلم أنا أتمنى أن أكون ربع طالب علم. أسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياك على طلب العلم وأن يزيدك همة ونشاطا. أما بالنسبة للكلام بهذا الأمر فلا بأس به. وقضية أن أخشى على نفسي من الرياء والسمعة، الرياء لن يكون رغما عنك. ما في واحد يصير مرائي وهو لا يريد أن يكون مرائيا. الرياء خبث في القلب في الإنسان، هو يبي الناس تعرف، لكن هو إذا ما يقصد هذا ما يكون مرائيا أبدا، ولكن ليصحح النية أنه يريد أن يناصح الناس، يريد أن يهتم الناس بالعلم، يريد أن يقلد ويتبع في هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى، ولا يضر أبدا. Sahabat keluarga muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau menjawab ya pertanyaan dari seorang murid beliau. Pertanyaannya, apakah termasuk riya atau juga sum'ah seorang yang mengajari temannya ataupun keluarganya ilmu agama? Apakah itu dikatakan riya atau sum'ah? Kita ketahui riya dan juga sum'ah ini adalah syirik kecil ya, yang menghapus pahala orang yang melakukan ibadah tersebut. Jadi beliau katakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberikan kekuatan ya, dan juga ketetapan dalam menuntut ilmu agama, dan juga diberikan kemampuan untuk mendakwahkan itu. Kemudian beliau mengatakan, berbicara tentang ini tidak termasuk riya dan juga sum'ah. Karena riya itu adalah sesuatu yang memang diinginkan pelakunya agar dia dipuji oleh orang lain. Dan juga riya ini adalah keburukan hati yang ada di hati seorang. Dia zohirnya atau nampaknya dia melakukan kebaikan, namun di dalam dia tidak menginginkan itu. Adapun seorang ketika dia mengajarkan orang lain ilmu agama ya, dia menginginkan orang lain itu agar mengikuti dia menginginkan agar sahabat-sahabatnya itu melakukan hal-hal yang baik, agar mereka menuntut ilmu agama, maka itu tidaklah termasuk riya. Karena dia menginginkan orang lain itu untuk mengikuti dia dalam hal menuntut ilmu agama, karena ini adalah suatu kebaikan. Nah, baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan video selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Nah. ما حكم من ينسى سجدة من الركعة الأخيرة ودخل بالتشهد، كيف تكون الصفة؟ مباشرة إذا نسي سجدة وبدأ يقرأ التشهد يقطع التشهد ويقول بدل التشهد، لأنه ما ترك سجدة، ترك سجدة وترك الجلسة بين السجدتين. انتبهوا، لأنه لما دخل في التشهد ما قال رب اغفر لي، الجلسة بين السجدتين، وهذا أيضا ركن. فعلى طول مباشرة يقطع التشهد ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يعيد التشهد مرة ثانية، ثم يسجد للسهو قبل السلام. نعم.
Baiklah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau menjawab pertanyaan bagaimana hukum ya seorang yang lupa sujud pada rakaat terakhir dan dia sudah masuk membaca tasyahud. Untuk memudahkan kita contohkan ya. Seorang umpamanya salat subuh kita katakan. Salat subuh, perempuan salat subuh di rumah. Kemudian pada rakaat kedua setelah dia i'tidal, dia sujud pertama. Sujud pertama. Setelah sujud dia duduk. Kemudian dia membaca tasyahud. Padahal dia masih duduk di antara dua sujud. Pertanyaannya seperti ini, tasyahud dia. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia harus segera menghentikan bacaan tasyahud tersebut dan membaca zikir duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli atau bacaan yang lain ya. Rabbighfirli warhamni dan yang lain seperti itu. Kemudian setelah itu dia sujud kembali untuk sujud yang kedua. Karena dalam setiap rakaat itu dua kali sujud. Kemudian setelah sujud dia kembali duduk bertasyahud. Dia baca doa tasyahud, kemudian juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi dua kali sujud ya. Dua kali sujud sebelum salam. Ini yang lebih afdal. Walaupun dia melakukan sujud sahwi itu setelah salam itu juga dibolehkan. Nah, baiklah keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendengarkan kembali ya video singkat yang juga disampaikan oleh Syekh kita Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Nah. الاستناد إلى جدار ونحوه بلا حاجة. الاستناد سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه قسمان، قسم لحاجة وقسم لغير حاجة، قسم استناد قوي وقسم استناد ضعيف. الاستناد لحاجة كان يكون مريضا لا يستطيع أن يقف بنفسه فيستند على الجدار أو على عصا أو على شخص. طيب، هذا استناد لحاجة، وهناك هذا لا بأس به. أما لغير حاجة فيكره الاستناد بغير حاجة، مستند على الجدار خلفه أو على جنبه أو على عصا، هذا كله مكروه إذا كان الاستناد غير قوي. أما إذا كان الاستناد قويا تبطل الصلاة إذا كان بغير حاجة. ومعنى الفرق بين الاستناد القوي والاستناد غير القوي إنه قاط نفسه عليه بحيث إنك لو شلته طاح سقط. يعني واحد ماسك عصا حاط العصا كذي ويصلي، لو سحبت العصا يظل واقف ما عنده مشكلة. لكن بعضهم على العصا حيل، لو سحبت العصا سقط، هذا استناد قوي. واحد مستند على الجدار، لو وخرت الجدار سقط. واحد مستند على شخص، لو وخر عنه ابتعد عنه سقط. هذا يسمونه استنادا قويا. الاستناد القوي بلا حاجة يبطل الصلاة. والاستناد القوي لحاجة جائز. والاستناد الضعيف بلا حاجة مكروه. ولا يبطل الصلاة. نعم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau menjawab pertanyaannya, hukum bersandar ke dinding atau orang lain yang kepada orang lain ataupun mungkin pakai tongkat untuk sholat wajib. Kita ketahui berdiri untuk sholat wajib itu hukumnya itu rukun. Jadi orang berdiri dalam sholat wajib itu berdiri jika dia sanggup itu hukumnya rukun. Jadi tidak boleh sholat kecuali dalam keadaan berdiri jika dia sanggup seperti itu. Kemudian beliau katakan ini akan kita terperinci, ada dua ya. Ada bersandar karena kebutuhan, ada karena tidak kebutuhan. Ada juga bersandar dengan kuat atau dengan tidak kuat. Maka beliau katakan bagaimana bersandar karena kebutuhan, umpamanya seorang sakit, dia mau sholat, dia sakit, namun dia memaksakan diri untuk berdiri, karena dia tahu berdiri itu lebih afdol ketika kita sholat wajib ya, berdiri. Maka dia bersandar baik ke dinding
ataupun ke orang lain mungkin yang di sampingnya, ataupun pakai tongkat. Maka kondisi seperti ini maka dibolehkan. Adapun jika seorang itu bersandar, ya, bersandar, namun dia tidak membutuhkan itu, tanpa membutuhkan, dia sehat, namun dia bersandar, ya, maka hukumnya ini makruh jika bersandar dengan sandaran yang tidak kuat. Namun jika dia bersandar dengan kuat dan dia tidak membutuhkan untuk itu, maka solatnya itu batal. Karena berdiri untuk solat wajib itu adalah rukun. Bagaimana itu? Bagaimana kita mengetahui antara bersandar kuat dengan tidak kuat? Yaitu ketika yang kita sandari itu diambil, kita jatuh, itu berarti kuat. Umpamanya seorang bersandar ke dinding, ketika dinding itu diambil umpamanya, maka dia jatuh, berarti itu bersandar kuat. Atau seorang bersandar kepada orang lain, ketika orang lain itu menghindar, dia jatuh, berarti itu bersandar dengan sandaran yang kuat. Atau seorang bersandar memakai tongkat, ketika tongkat itu diambil, dia jatuh, berarti itu bersandar yang kuat. Bersandar yang kuat tanpa ada kebutuhan dalam solat wajib, hukumnya hukum solatnya itu batal. Dia harus mengulangi solat. Adapun dia bersandar karena ada kebutuhan, karena sakit dan sebagainya, itu dibolehkan. Ya. Adapun orang bersandar dengan sandaran yang tidak kuat, maksudnya tidak kuat, kalaupun diambil sandarannya dia tidak jatuh, itu namanya bersandar dengan sandaran yang tidak kuat, maka hukumnya itu makruh. Baiklah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, bersama kami Salam TV. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Naam. حمده واسترجاعه. نعم، وهو يصلي مثلا تذكر شيئا أو سمع خبرا فقال اللهم لك الحمد مثلا، أو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هو في الصلاة يقول لا، إن في الصلاة شغلة، المفروض هذا ما يدخل في الصلاة، وإن كان ذكرا لله تبارك وتعالى، لكن ليس من أذكار الصلاة، ليس من أذكار الصلاة. هذا قول الحنابلة. طبعا هناك مسألة، وهي لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وكان النبي مريضا في تلك الفترة، وكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بخفة، يعني يستطيع أن يخرج، فخرج إلى المسجد صلوات ربي وسلامه عليه، فصار الناس يسبحون لأبي بكر أن الرسول وصل. يعني ما يصير أحد يصير إمام الرسول موجود صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يصفقون لأبي بكر، يعني انتبه في شيء، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما زاد التصفيق من الناس قال في شيء، فالتفت فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول اثبت، يعني أشار إليه شنو؟ أكمل، أنت الإمام، أنا أصلي خلفك، أكمل. فرفع أبو بكر يديه إلى السماء، ظاهره إيش؟ يحمد الله سبحانه وتعالى، فرفع يديه إلى السماء ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه دعا في أثناء الصلاة أو حمد الله في أثناء الصلاة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال ماذا الحنابلة لا يكره حمد الله واسترجاعه أثناء الصلاة، لأن هذا خارج أعمال الصلاة. نعم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi menjawab pertanyaan hukum memuji Allah dan juga mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat solat. Mungkin ketika seorang solat, ya, dia mendengar berita gembira, mungkin dia mengucapkan alhamdulillah,
atau dia mendengarkan berita yang tidak menyenangkan, dia mengucapkan innalillah umpamanya saat sholat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat itu adalah ibadah khusus, boleh mengucapkan zikir-zikir zikir yang tidak termasuk zikir sholat. Jadi sholatnya itu akan rusak seperti itu. Dan ini adalah pendapat sebagian dari madhab Imam Ahmad seperti itu ya. Namun perlu kita ketahui sebuah kisah yang terjadi ya di saat para sahabat sholat dan mereka diimami oleh Abu Bakar karena memang Rasulullah SAW saat itu sakit. Kemudian Rasulullah SAW merasa sakitnya itu sudah mulai sembuh seperti itu. Maka dia masuk ke masjid dan para sahabat melihat itu. Dan ini pada saat sholat ya. Para sahabat melihat itu, kemudian mereka bertasbih subhanallah, subhanallah. Namun Abu Bakar tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Dan perlu kita ketahui, tidak boleh seorang menjadi imam jika Rasul atau Nabi kita Muhammad masih ada seperti itu. Dialah menjadi imam sholat saat itu. Namun qadarullah beliau sakit, maka Abu Bakarlah yang menjadi imam. Namun ketika para sahabat itu mengucapkan tasbih, Abu Bakar tidak menoleh. Kemudian mereka bertepuk tangan. Begitu juga Abu Bakar tidak melihat juga sampai tepuk tangan itu banyak, maka Abu Bakar pun menoleh ke belakang dan dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ingin atau hendak mundur agar Rasulullah menjadi imam. Namun Rasulullah memberikan isyarat seperti ini, tetap lanjutkan sholat dan saya akan menjadi makmum. Namun Abu Bakar mengangkat tangannya ke langit ya, mengangkat tangannya ke langit seperti ini. Secara zahir ketika dia mengangkat tangan ke langit, dia tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia mundur dan Rasulullah maju sebagai imam. Dan syahidnya atau hukum yang bisa kita ambil dari sini apa? Abu Bakar dalam keadaan sholat dia memuji Allah ya, memuji Allah yang mana pujian itu tidak termasuk dari zikir sholat. Karena memang zikir atau bacaan sholat itu sudah ditentukan oleh syariat. Namun Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya berarti itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Jadi inilah pendapat yang paling benar. Namun ya perlu kita ketahui mengucapkan zikir atau apa saja itu memuji Allah dan sebagainya yang tidak termasuk zikir-zikir sholat, maka itu memakruhkan sholat. Sholat kita jadi makruh. Sholat kita jadi makruh dan tidak batal seperti itu. Baiklah, sahabat kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan kembali video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Naam. التفاته يمينا وشمالا في تسليمه. نعم، في التسليم الركن، السلام ركن، التسليم في الصلاة ركن، والركن هو قولك السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الركن. أما لف الوجه، التفات الوجه يمين وشمال، هذه سنة. فلو واحد صلى مثلا قال بعد أن قرأ التشهد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما لف وجه، صلاته صحيحة. التفات لف الرقبة هكذا يمين ويسار هذا مستحب. فلو سلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته ولو لم يلتفت برقبته. حتى لو التفت بالشمال قبل اليمين مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله، نقول هذا ترك السنة. السنة أن تبدأ الالتفات باليمين ثم الشمال، لكن الركن هو لفظ السلام. لفظ السلام هو الركن، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. نيته به الخروج من الصلاة. اي نعم، لو سلم ولا ينوي الخروج من الصلاة، مثل قول السلام عليك أيها النبي مثلا في التشهد مثلا. طيب، المهم لابد أن تكون النية موافقة للتسليم، يكون ناوي أن يفارق الصلاة أو ينهي الصلاة. نعم.
Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau menjawab ya, menoleh ke kiri ataupun ke kanan pada saat salam. Maksudnya salam solat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Jadi hukum menoleh ke kiri dan ke kanan itu pada saat salam itu adalah sunnah. Namun yang itu adalah ucapan salam tersebut, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah sunnah. Ini adalah rukun ya. Ucapannya itu assalamualaikum warahmatullah itu adalah rukun. Jika seorang solat umpamanya dan dia saat salam dia tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, maka solatnya itu sah. Umpamanya dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah tanpa melihat ke kanan ataupun ke kiri, solatnya tetap sah. Solatnya tetap sah. Namun yang benar sesuai sunnah ya, akhirnya agar dia mendapatkan pahala sunnahnya juga, dia menoleh ke kanan dan juga ke kiri karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Bahkan ketika seorang memulai dari kiri dan ke kanan juga solatnya tetap sah. Umpamanya ketika dia salam menoleh umpamanya assalamualaikum warahmatullah dari kiri kemudian ke kanan assalamualaikum warahmatullah, maka itu juga tetap sah. Karena menoleh ke kiri atau ke kanan itu hukumnya mustahab. Yang rukun itu adalah ucapan kita tadi assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini kita katakan kepada dia yang memulai ke kiri, dari kiri ke kanan itu solatnya tetap sah, namun dia tidak melakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut sunnah Rasulullah itu dimulai dari kanan, assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullah, kita menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Kemudian masalah niat tadi ya. Ketika seorang salat dan dia bersalam itu, apakah niatnya itu harus dengan niat menyelesaikan salat atau tidak? Ya tentunya dia harus berniat menyelesaikan salat. Jadi ucapan dia itu bersamaan keinginan niat dia itu menyelesaikan salat. Karena tidak semua ucapan salam itu adalah penutup salat, seperti dalam tasahud ya. Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga salam. Namun kita mengucapkan itu tanpa ada niat menyelesaikan salat. Beda halnya salam terakhir ya, salam yang kita ucapkan sebelum menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada saat itulah kita berniat juga menyelesaikan salat, seperti itu. Baiklah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan video ataupun pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh syekhnya pada video singkat ini. Naam. الدعاء بعده. الدعاء بعد التشهد قبل السلام. الدعاء بعد التشهد قبل السلام كذلك سنة، خاصة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما شاء ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يدعو بما شاء بعد انتهائه من التشهد. نعم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pertanyaan doa pada tasahud itu apakah sebelum salam atau sesudah salam? Maka beliau katakan berdoa yang sesuai dengan sunnah setelah tasahud dan itu sebelum salam, sebelum kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terkhusus doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, seperti doa yang meminta perlindungan dari 4 hal itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari azab api neraka, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga dari fitnah dajjal, seperti itu. Dan juga datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan atau menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca zikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta ini sebelum salam. Dan ini adalah sunnah, ya, sunnah. Jadi sangat dianjurkan bagi seorang sebelum dia bersalam dari salat itu banyak berdoa, karena ini adalah waktu ataupun saat diterima atau doa kita itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga bagi kita untuk membaca doa-doa apa saja yang kita inginkan. Ya, baik meminta rezeki, meminta ketenangan, meminta apa saja, kita minta pada saat kita sebelum salam. Karena itu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang, baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Namun yang lebih afdol adalah tetap berbahasa Arab. Baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa perjumpaan kita telah 1 jam. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Salam TV. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah yang kita katakan tadi itu dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.